Selamat pagi. Pagi ini, ketutupan. Pagi ini hari kedua kita di Garut. Nginepnya di Garut, jadi bukan nginep di Papandayan. Jadi kemarin udah setengah harian main di Papandayan, berendam air panas, dan lain-lain. Hari ini saatnya pulang. Dan kita nginepnya di sini. Di SMK sih. Ini tuh SMK. Tapi ada hotelnya, gue juga baru tahu unik. Di atas ini ada hotelnya dan yang mengelola ini itu sekolahnya, terus hitungannya pegawai ya, yang ngurusin itu anak-anak SMK-nya di sini. Jadi sini tuh boarding ternyata. Ini motornya teman-teman semua. Dan kalian bisa nanti kamar gue udah berantakan sih ya, tapi nggak apa deh, gue kasih lihat sedikit. So far sih enak sih hotelnya, oke kok. Untuk harganya nanti gue cek dulu, cari tahu, karena ini ada teman yang mengarrange, jadi gue tinggal bayar aja, maksudnya saweran makan segala macamnya. Jadi gue nggak tahu rinciannya. Nanti gue coba cari tahu ini berapa duit di sini. Dan sekarang kita lagi pada packing semua, siap-siap. Terus kita jalan pulang. Oke guys, ini gue kasih lihat sedikit deh dalamnya. Jadi bagian belakang ini tuh sekolah. Tuh di sini ada piagam. Ini ya, piagam penghargaan dan lain-lain. Pagi Om. Nah, udah pada siap. Giliran gua siap. Jadi kamarnya semuanya ada di lantai 2. Di bawah tuh cuma reception saja. Ini ruang makannya. View-nya juga asik sih, sana gunung, sawah. Dan itu sekolahnya. Mungkin boardingnya juga di situ kali ya. Ini lobby apa namanya, balkon. Sekarang kita lanjut siap-siap lagi dulu ke kamar. Sambil gua kasih lihat kamarnya. Kamarnya sih kayak kamar hotel pada umumnya ya. Masuk langsung lemari open ya, kebuka. Terus kamar mandi. Toilet ya lengkap lah, ada ini juga sikat gigi, ada sabun dan sampo. Handuknya wangi banget. Tapi ini agak unik nih, ini naik gitu. Nah di sana bagian showernya turun lagi. Cuma ini karena nggak ada shower curtainnya itu, jadi kalau mandi basahnya kemana-mana. Kamarnya gini, ada pemanas air, dapat ini tuh bisa diisi di depan, di tempat makan tuh ada. Buat ngisi, ada meja panjang buat ngecas, colokan juga oke. Ini di kamar gue sayang nggak ada nakas ya, harusnya ada sih kayaknya, tapi nggak tahu di kamar yang lain. Kemudian dapat kamar yang gini, ada TV tapi udah nggak kepake TV sekarang. Nah ini balkon yang tadi dilihat dari mana? Dari tempat makan. Sini, view sana tempat makan tuh, teman-teman udah pada siap. Jadi kita mau lanjut dulu. Bismillah. Semoga perjalanan lancar, pulang sampai rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini udah siap-siap, kita mau jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kita rencananya jalurnya itu lewat Pangalengan. Terus lanjut kemana nanti gue sesuai dengan rute di maps aja. Ya susah amat ini. Ya nanti gue sambung di jalan guys. Oh guys, jalurnya asik banget ya. Oh ini kalau daerah CFD gitu misalkan, terus foto-foto backgroundnya gini buat yang biker, wah ini laku banget nih pasti di sini nih. Tuh asik banget tuh dari kanan. Kita nyalain 360-nya guys, biar footage-nya lebih meriah.
Kita susul dulu deh teman-teman biar punya footage yang lain. Kali ini banyak kita 15 motor. Wah, ini asik nih. Guys, jalur yang tadi kita lewatin ternyata dijadikan jalur CFD. Cuma ya ini udah bisa dilewatin motor sih. Mungkin udah jamnya udah limit ya. Cuma tadi pagi ada teman kita juga yang main-main ke sini di CFD. Cuma gue pagi masih udahlah lele aja istirahat. Store energi buat perjalanan yang masih jauh, kita kembali pulang ke Bogor. Untung hawanya, ini mataharinya lumayan nyengat sih karena cerah banget ya. Untungnya hawanya agak adem nih di pegunungan, jadi nggak terlalu terasa gimana-gimana banget. Kita dilewatin jalur motong kayaknya ini. Jadi kita juga sama-sama semuanya ya. Kayaknya semuanya belum pernah lewat jalur yang kita laluin ini. Kita berdasarkan Google Maps aja gitu, titik ini ke titik itu. Ternyata ada jalur yang begini guys. Agak lumayan sih ini. Tapi udaranya adem di sini ya, sih ya. Masih di sekitaran Papandayan. Mudah-mudahan ini jalan jelek terakhir ya. Maksudnya kita nggak nemu lagi lah jalan jelek. Sebenarnya gue lebih suka jalur tuh jalur nasional aja sebenarnya ya. Atau jalur manapun tapi bagus. Soalnya kan jalur nasional tuh cenderung bagus ya. Waduh, ini kita mentok nggak ya cuy? Oh enggak, tidak mentok. Nah ini beton nih. Oh, betonannya mungkin belum sampai sana ya guys. Kita doakan semoga betonannya cepat segera rampung. Aduh, ini ada polisi tidur runcing banget. Itu tuh bikin momentum hilang tahu. Kayak gitu tuh pas tanjakan. Tanjakannya lumayan curam. Dikasih polisi tidur yang model gitu. Mungkin maksudnya warning ya buat yang buat yang turunan mungkin warningnya supaya ngerem. Tapi yang nanjak kan juga ngerem. Oh ini kayaknya makin tinggi nih kita guys. Adem. Banyak banget asli posisi tidurnya. Posisi tidurnya miring semua. Aduh. Apakah ini buat menghalau jalur air maksudnya? Supaya ke samping langsung ke solokan. Ini kayak per 10 meter gitu posisi tidur di sini guys. Banyak banget di sini. Gue nggak tahu apa orang sini pada suka ngebut sehingga harus dikasih polisi tidur sebanyak ini. Ini masih ditutup sebenarnya jalur sini, ini belum dibuka ya. Mungkin buat
Buat apa? Buat mobil belum boleh situ ya. Masih dalam pengerjaan mungkin. Tapi kayak udah kering banget sih semennya. Nah, jalur sini masih rusak. Ini kita udah jam 10:30 sekarang. Tadi kita jalan dari penginapan itu jam berapa ya? Kayaknya 9:30-an deh lewat. Terus isi bensin. Ya terus lanjut sini. Tadi juga kita ngelewatin rute yang kemarin lagi sebenarnya yang mau ke arah TWA Papandayan. Cuma kita pas di pertigaan yang TWA itu kita belok kiri pas di Cisurupan. Kalau Papandayan kan lurus. Nah ini kita belok kiri ke bawah terus sampai sini. Dan kedepannya jalurnya seperti apa nanti untuk jalur pulangnya gue share di ini ya. Untuk jalur berangkat dan pulangnya gue share di kolom komentar linknya, link Google Maps-nya. Jadi buat kalian yang mau menduplikasi perjalanan kami kali ini bisa coba cek di situ. Kita udah balik lagi ke jalur utama, jalur yang lebih besar sih maksudnya. Tadi benar jalur potong aja sih. Cuma gue juga nggak tahu ya karena belum pernah lewat sini. Yang kita potong tuh seberapa jauh gitu maksudnya. Seberapa worth untuk memotong lewat jalur situ. Ini kita sekarang paling belakang lagi. Seperti biasa, back to nature. Terus santai di belakang, relax. Nggak ada yang kayak nggak berasa di-push dari belakang. Kalau mau ketinggalan ya udah ketinggalan, kita kan pegang mapsnya juga, asal gua nggak ngahuleng aja kayak tadi. Harusnya lurus ini belok, harusnya iya benar harusnya lurus, tadi gua belok kiri, untung langsung dapat tempat putaran yang enak. Nggak jauh dari yang terakhir tadi gua rekam. Ini pemandangannya udah mulai kelihatan indah ya. Gue berharap sih jalur yang kita lalui ini pemandangannya kayak gini. Jalannya tapi lebih mulus dari ini. Contoh sempurnanya tuh nggak sempurna sih ya, tapi contoh paling sempurnanya tuh Rancabali sih. Itu jalannya kan mulus banget. Terus view-nya, aduh apalagi view-nya sih nggak usah diomongin ya. Cakep banget. Hawanya juga enak, adem gitu. Nah, itu contoh yang mendekati sempurnanya. Kenapa gue bilang nggak sempurna? Karena jalannya terlalu kecil aja lebarnya. Lebih kecil dari ini bahkan kan, Rancabali ke Naringgul tuh. Yang bagian perkebunannya itu lebih kecil dari ini. Nah, kalau itu agak lebih lebar, itu baru sempurna. Ini udah kebun teh nih guys. Mirip sama Rancabali dan Sukanagara nih. Kita kan memang mau lewat Pangalengan. Cuma ini gue nggak tahu ya, udah mulai naik ke arah Pangalengannya apa belum. Cuma tadi belum lama dari sini kita tuh kayak ngelewatin desa apa ya, kayak desa kopi. Ingat nggak, weh? Marga Mulia, desa kopi Marga Mulia, nggak terlalu jauh dari sini. Cuma gue nggak sempet ngerekam tadi. Nah ini jalannya tapi banyak tambalan begini. Luasnya oke di sini. Kalau aja ini halus, waduh, ini nikmat banget sih. Oh di sini apa namanya?
Sini Kecamatan Pamulihan guys, tadi ada tulisannya sih. Gue sempat mau baca tapi karena lagi nikung ke kiri. Si Bun ngebaca di sini Kecamatan Pamulihan. Udaranya masih enak sih, adem. Belum yang nggak dingin banget gitu, nggak kedinginan. Cukup aja pakai kaos sama jaket yang windbreaker. Ini udah cukup nyaman. Tapi gue udah persiapan nanti, aduh ya Allah tuh pasirnya. Gue udah persiapan kalau ternyata makin mendingin di Pangalengan, gue udah siap base layer aja nanti. Baju hangat buat di bagian dalam jaket. Kalau kaki ini gue udah pakai kaki langsung double tadi. Karena aduh celana lebih sulit ya makainya, maksudnya butuh ruangan tersendiri, nggak bisa di pinggir jalan kalau pakai kaos aja. Oh ya, base layer bentuknya kaos gitu aja, lengan panjang. Kalau itu kan bisa di mana aja, di pom bensin, di pinggir jalan. Ini dari tadi turunannya lumayan curam dan panjang guys. Jadi kalau kalian mau menduplikasi rute ini, maksudnya mau ngikutin rute ini, ya pastiin ya remnya kondisi sehat atau teknik pengeremannya yang diperhatikan bergantian, jangan langsung dua-duanya gini terus, tapi ganti kanan. Hitungnya sampai beberapa detik lah, terus ganti kok kanan, tadi kiri terus ganti kanan. Setelah berapa detik terus ganti kiri gitu. Tapi kalau bisa jangan dilepas. Jadi ini pencet dulu baru gantian. Jadi dia nggak sempat ada momentum dia free gitu loh. Kalau dia free kan terus kecepatan agak bertambah tuh pasti. Jadi kemungkinan, oh bentar, ini kenapa? Kenapa Om? Panas. Hah? Panas. Oh oke. Santai-santai. Oh ini bau. Oh panas. Apa berasap? Berasap. Nggak apa, udah santai. Sampai ngeblong nggak? Nggak ya? Daripada Iya benar. Oke guys, ini kita mau lanjut lagi. Kita lanjut yuk. Disusulin tadi sama Om Erik. Jadi rombongan yang di depan tadi kalian istirahat di bawah. Jadi kita nggak terlalu jauh dari sini. Nah, ini tanjakannya lumayan nih. Lumayan aja sih. Nggak yang curam banget. Tadi kampas remnya Om ini kebakar banget. Om Aryo. Emang motor matic tuh ya salah satu nyawanya di rem ya teman-teman. Mau nggak mau kita harus upgrade. Kita nggak bisa ya ngomong, gua kan udah beli motor lu harusnya yang terbaik. Nanti kalau dikasih yang terbaik sama pabrik, harganya nggak segitu lu belinya. Terus juga ada yang bilang juga ya memang matic mah peruntukannya bukan untuk begini-begini gitu, bukan tanjakan turunan. Matic mah buat di dalam kota untuk santai, makanya dibuat nggak ada giginya, pakai CVT gitu kata orang-orang. Kalau gue bilang mah ya lu pakai yang mana aja, terus ya tinggal disesuaikan sama kebutuhan lo, karena kan pabrikan mikirnya nggak bisa mikirin satu kebutuhan doang. Kalau kebutuhan kayak off-road gitu misalkan udah jelas segmennya ya, maka dibikinlah motor buat off-road, motor sport gitu, motor sport. Tapi kalau matic ya buat kaum generalis lah. Buat yang umum-umum, tiba-tiba jalannya membaik nih. Ini terasa sudah aspalnya agak keras di sini.
Wah, ada kondangan nih. Kita baru nemu satu kondangan dia. Wah, ini tikungannya udah mulai ini nih guys. Turun dulu deh. Yang lain nungguin di sini, kita parkir dulu deh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start jalan lagi. Tiba-tiba pas kita start gerimis banget nih guys. Tuh di depan sih udah kelihatan mendung ya. Kita udah preparationnya udah lumayan, udah setengah. Baru pakai jaket aja yang anti hujannya. Tapi celananya belum bagian bawah. Tapi nanti kalau terpaksa harus pakai ya kita berhenti dulu aja, tinggal pakai celananya. Teman-teman sih udah ada yang siap belum tadi ya? Gue agak lupa sih. Tapi kayaknya juga belum sih, belum semuanya at least. Atau pakai atasannya aja sama kayak kita. Jadi kalau memang harus berhenti ya kita akan berhenti bareng-bareng. Dan tambah dingin sih ini rasanya. Tambah hujan ya. Jadi kita mesti lebih waspada nih. Aspal-aspal baru kena tanah merah gini. Terus kena air hujan yang baru sedikit, agak serem juga nikungnya. Aduh, ini ada coffee shop di sini. Aduh. Tapi kalau kita istirahatnya di situ, wah istirahatnya bisa 3 jam guys. Bahaya. Ini ada satu teman kita rombongan yang ternyata misah rombongan, yaitu Om Satrio. Remnya dia bermasalah. Jadi dia jalan sendiri lewat jalur yang berbeda. Dia nyari bengkel dapatnya di dia mau ke Yongjaya mana gitu, gue lupa, bukan Cimahi sih kalau nggak salah. Nah untuk benerin remnya itu karena berbahaya juga di jalan. Jadi remnya itu kayak lengket gitu, nempel, nggak mau balik. Cuma masalahnya di mana udah dicek kita nggak ada yang nemu, soalnya bingung. Entah masalah di master rem atasnya, entah di kalipernya, entah di mana. Nah itu yang belum ketemu. Masya Allah, ini jalanan banyak yang patah juga di sini guys. Bismillah, semoga selamat semuanya sampai kembali ke rumah. Di jalanannya makin mengecil dan tikungannya semakin menajam. Ini udah mulai menghangat, 29 derajat. Harusnya juga 29 tuh dingin ya. Wih, itu apa guys di atas? Widih, nggak tahu gua apaan itu. Ini jembatan apa? Jembatan Tonjong. Namanya jembatan Tonjong ini. Ih, sungainya bagus banget di bawah. Batu-batunya gede-gede. Terus airnya jernih. Aduh, kalian nggak kelihatan kayaknya. Airnya jernih, terus kecil. Batuannya gede-gede. Wah, ini mulai nanjak lagi. Persiapan mendingin lagi. Tapi alhamdulillah nggak jadi hujan ya. Jadi masih kayak gerimis-gerimis dikit aja nih. Di windshield juga kelihatan. Nah ini persiapan kayaknya mulai menanjaknya di sini nih guys. Kayaknya start menanjaknya, mungkin udah mulai ke arah Pangalengan ya ini. Wah ini tanjakannya agak lumayan guys tadi di bawah. Gua agak telat ngerekamnya. Panjang juga nih. Ini vibes-nya tanjakannya mirip di kalau dari Padalarang kita mau ke Lembang terus belok kiri tuh lewat stasiun Wush. Nah terus Lembangnya dari situ. Nah itu kayak gitu tuh, panjang. Itu kan nanjak terus tuh ya ke Lembang, panjang banget. Kayak gitu tadi.
Ini gue nggak sabar sampai Pangalengannya sih, pengen tahu kayak apa. Mulai ada, itu guys tebingnya guys, wadaw keren banget, kayak gunung batu di Jonggol gitu ini. Kita dari dekat banget ini lewat bawahnya, aduh itu mantep banget. Nah nanjaknya udah mulai banyak ekstrim, sebenarnya dari tadi sih nanjak ini. Mulai curam, mulai persawahan, mulai adem lagi. Guys, tuh lihat atasnya kabut, wih asik banget. Gue seneng sih berkendara di kabut tuh, cuma kabutnya jangan tebel-tebel, kabutnya tipis-tipis saja. Entah kenapa ya seneng aja gitu, kayak misterius gitu, sok-sok misterius, kayak misty, dan yang pasti adem ya, itu sih gue suka sih. Makanya sempat kepikiran juga dari kemarin masih Ibun berapa kali tuh, kita rumah pindah sini apa ya, pindah sana apa ya, masih daerahnya yang lebih adem. Apalagi gue kan gampang keringetan ya, jadi kayak aduh Bogor tuh udah terlalu panas ternyata buat gua sih. Kalau si Ibun sih cenderung lebih ini, dia nggak keringetan gitu, lebih nggak keringetan dari gua. Kalau gua kalau habis riding gini tuh helm gua pasti basah aja, pasti itu udah. Jadi emang harus rajin-rajin cuci helm gua, kalau nggak aduh bau. Balaklava tuh udah harus bawa serepnya beberapa. Ini kayak gua pergi semalam ya bawa balaklava 3. Ini kita rencana makan siangnya di daerah Pangalengan, dan gue nggak tahu Pangalengan tuh seberapa jauh lagi dari sini. Kayak buta map aja, udah buta geografi gue kok dari sini, maksudnya karena belum pernah lewat, nggak bisa ngira-ngira. Kayaknya habis hujan deras deh guys. Ini jalannya basah sebasah-basahnya ini. Tapi alhamdulillah ya, berarti pas kita sampai sini hujannya udah berhenti. Kita nggak kena hujan. Mulai menderas nih. Atau justru kita yang ngejar hujan ini ya. Kita ikutin rombongan aja ya, kalau berhenti, kalau basah ya basah bareng. Bung Bulang. Ini kita ngelewat kayak alun-alun gitu guys. Ini belah kiri tadi masjid, ini SDN 2 Bung Bulang. Bandung masih 137 km lagi. Guys, jalanannya nampak sudah apa ya? Apa coba? Gue mau jelasin apa ya, bingung tadi, lupa seketika. Udah mulai sesuai dengan selera gue lah gitu ceritanya. Cuma kurang lebar dikit ya ini jalannya. Maksudnya sepi. Terus apa? Pemandangannya hijau-hijau, adem. Ntar gue nyalain ini dulu. Adem guys. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, hijau-hijau. Nanjak lagi ini. Gue sih sebenarnya nggak terlalu suka tanjakan atau turunan ya. Sukanya ya cruise. Gue tuh ternyata ya lebih suka cruising gitu loh. Apa namanya? Ya pokoknya jalan panjang, lurus, banyakan lurus gitu. Wah, ini tanjakannya lumayan nih guys. Mari kita betot. Oh, aman
sih. Mari kita kurangin lagi. Dari bawah kelihatannya lebay nih tanjakan. Serem-serem gimana gitu jalannya. Aduh, tuh guys, suka jedak-jeduk gitu masih. Kayaknya sudah makin harus ganti shock breaker. Aduh, ini ayam. Oh, apa di depan itu ya titik pertamanya ya? Duh, banyak anak di jalan. Tapi juga gimana ya, harus ngerti juga orang nggak ada trotoarnya. Ngomong kalau anak kecil di jalan segala macam, di sini nggak ada trotoarnya. Harusnya kan memang di trotoar jalannya. Apalagi kalau di perumahan agak padat ya, pinggir jalan udah langsung rumah gitu ya. Mereka mau jalan di mana lagi? Ya jalan di aspal. Mau nggak mau, karena ya nggak ada aksesnya. Kalau di sini juga kita harusnya dia jalan di rumput, tapi kan ya kesian juga ya. Apalagi kalau habis hujan, basah, becek. Harusnya memang disediakan dong tempat buat pedestriannya. Kan di sini juga banyak pemukiman. Pasti ada orang-orang yang mobilitasnya jalan kaki. Kalau yang deket-deket kan nggak perlu naik motor jadinya. Wih, tajam amat sih tikungan. Kayaknya kita udah agak menjauh dari grup. Gua coba konsentrasi dulu ya. Ini mulai banyak anjing nih. Kecamatan mana ini? Oh, masih Bungbulang, Mekarjaya Bungbulang. Ternyata luas ya areanya. Wih, udah makin dingin. Di motor ada 27 ini. Tapi ini rasanya udah kayak 22, mungkin 21. Wah. Wih, guys, ini tikungannya mantap banget. Patah dan mantap. Kabutnya juga tuh, Masya Allah. Tuh di atas guys, bisa lihat ya kabutnya. Ih, makin dingin. Aduh. Oke, kita konsentrasi dulu guys. Kita rapetin dulu barisan. Baru nanti gue coba record lagi. Mau berhenti ngerekord tapi jalanannya asik nih buat dikasih lihat ke kalian nih. Kita rekord dulu deh ya. Sampai mana kita. Aduh. Ini asik nih buat teman-teman yang suka cornering di sini juga pasti suka banget. Cuma ya hati-hati ya, karena ini begitu tekor di tikungan langsung masuk jurang. Tikungannya tajam banget ini. Udah kayak hairpin kalau di apa namanya? Di sirkuit MotoGP. Aduh, asik banget guys. Indah banget, apalagi kalau ini kabel-kabelnya ditanam aja ya. Waduh, tiba-tiba hujan guys. Ini entah hujan entah kabut ya, gue nggak tahu deh. Tapi mungkin sekaligus hujan ya, karena kalau kabut kayaknya butirannya kayaknya nggak segede-gede gini deh. Kalau kabut tuh kayak kemarin tuh di Cikidang. Video nih gue tampilin videonya.
video pas kita ke Sawarna. Nah itu baru kabut. Di windshield kita ini aja apa namanya, di windshield kita tuh kayak berembun gitu, tapi bagian luar bukan bagian dalam. Nah ini ada anjing nih guys. Kalau ada anjing ini gue parno nih, gue langsung tangan siap-siap direm dan ngurangin kecepatan sedikit. Kalau anjing mungkin masih bisa mikir ya dia, dibanding kalau ada kucing di pinggir jalan tuh gue lebih gede. Kucingnya lebih random. Kalau anjing tuh kayaknya kalau dilihat dari video ya, itu kayaknya gitu dia punya pikiran, punya perasaan, lebih punya pikiran dan lebih punya perasaan daripada kucing. Makanya ada yang bilang katanya kalau cat lover tuh udah semi psikopat, katanya kok bisa mencintai seekor kucing yang sangat random begitu. Nah ini anjing di tengah jalan. Weh ngapain weh? Main berdua, lucu sih. Guys, saatnya kita jalan. Ini hujannya makin serius guys. Teman-teman udah pada full gear semua. Si Bun juga udah full gear. Terus mari kita jalan. Ayo, udah siap jalan? Bismillahirrahmanirrahim guys. Kita jalan dulu. Semoga lancar. Hujannya segera kita lewati. Tanya, Uy, masih jauh nggak ke ini? Berapa lama lagi tempat makan? Berapa lama lagi sampai tempat makan kira-kira? Setengah jam lagi. Berapa? Setengah jam lagi. 1,5 ya? Oke. Enak sih, sebenarnya gue suka juga hujan. Gue pernah cerita di episode yang mana ya, gue tuh suka kalau lagi gini lewat hutan. Kalau mudik tuh lewat jalur selatan, terus hujan kondisinya tapi dalam mobil, jadi kayak mandangin hutan gitu, hujan. Tapi kalau lagi gini sebenarnya suka juga sih, cuman jadi masalah adalah kalau jalannya challenging, nah itu agak PR. Jadi gue izin untuk konsentrasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakannya dan turunannya lumayan guys ini. Pendek-pendek tapi terjal. Aduh. Dan banyak kayak yang jalanan patah-patah gitu loh. Jadi tiba-tiba apa ya? Pokoknya kayak patah gitu deh, horizontal. Tiba-tiba kita bukan jeglukan apa ya, turunannya tuh tiba-tiba menajam gitu. Itu kalau agak kencang dikit bisa terbang itu. Dari tadi udah berapa tuh kita? Curam tapi pendek. Jadi nggak mengkhawatirkan, justru maksudnya tidak mengkhawatirkan untuk tidak kuat. Tapi kalau untuk celakanya yaitu masih mengkhawatirkan. Jalanannya kecil di sini. Dan cenderung banyak tambalan yang nggak rata guys. Nah ini kayak gini nih serem juga nih guys. Oh waduh. Karena nggak kelihatan yang dari lawan arah, ininya kecil jalannya. Kalau pas lawan arahnya truk, nah itu dia tuh. Serem-serem juga karena truk kan pas belok makan jalan juga. Jalannya kecil banget ini. Itu ada batu nongol gitu di bawah. Aduh, bismillah. Hujannya udah mulai sedikit mereda. Tapi masih nampak ini. Apa namanya? Rata dan lama. Nah, kan truk. Untung kita di posisi tuh makan badan jalan. Semriwing rasanya. Tapi nggak nyalain truk ya. Karena emang begitu kondisinya, orang dia gede dan jalannya kecil.
Sama, nggak perlu truk sih, kalau ketemu mobil gede juga akan begitu. Misalkan apa mobil minibus yang besar, Alphard misalkan, atau Land Cruiser. Ini terjal banget kan guys, pendek tapi pendek. Dingin, mantap. Gue pengen pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya basah, soalnya sarung tangannya bukan yang anti air, yang mesh pula. Jadinya khawatir tambah kisut tangannya. Wah, lihat view-nya di kiri guys. Waduh, asik banget. Cakep-cakep. Wah, ini juga jalannya kecil banget nih. Tapi berasa ini gak sih kalau ngelewat jalan gini tuh adventurous. Tuh di depan. Iya, asik banget itu curugnya. Wah, cakep banget. Nah, ini kita sampai di mana nih? Jembatan apa? Jembatannya bagus amat, padahal jalannya kecil, jembatannya gede banget nih, mantap. Jembatan Cilayu. Wah, terus ke kiri sana nanjak tuh. Securam apakah? Lumayan ya. Oke. Tegas. Lumayan ternyata guys. Hati-hati rawan longsor. Ya nih tuh kanan juga serem juga guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan kali ini dari berangkat ya sampai detik ini tuh lumayan lengkap sudah experience-nya guys. Dari mulai tengah malam, ngantuk-ngantuknya, ya kan, sampai dinginnya, panasnya siang-siang, terus apa namanya, hujannya ini sekarang, terus pokoknya lengkap. Wah, ada bolongan gede di tengah. Udah lengkap nih experience-nya nih. Alhamdulillah, semoga sisa waktu perjalanannya nanti dibikin lancar, cerah. Amin amin. Alhamdulillah. Masuk kabut. Aduh, gue seneng banget nih. Gue tuh seneng sama hujan. Salah satu lagu favorit gue tuh judulnya Hujan guys, dari Utopia. Itu gue seneng banget sama lagu itu. Jadi gue tuh benar-benar seneng sama hujan sebenarnya. Tapi gue nggak suka. Itu ada curugnya. Ih, mantap guys curugnya. Serem sih ya. Kalau yang ini deras banget. Aduh, ada mobil tengah-tengah.
ada si mbaknya. Jadi bingung momentumnya. Mantap emang orang-orang Akamsi itu, meskipun perempuan ya, kalau daerah-daerahnya begini tuh skillnya udah tidak usah diragukan. Mantap mereka. Ini tanjakannya agak ekstrim juga ini guys. Kita agak berjarak sedikit dari mobil. Tapi ini Terios harusnya kuat sih ya. Cuma ya jaga-jaga aja supaya momentumnya nggak hilang. Ini gue mau nyusul Terios ini juga kesulitan dari tadi karena karena treknya begini. Kenapa trayek? Karena treknya ya gini dikit-dikit belok, jadi nggak bisa ngelihat kondisi di. Nah kayak gini asik nih, tapi ini tiba-tiba berhenti mereka. Waduh, gua ngeri berhenti di sini. Sorry. Kita berhentinya agak depan. Hujannya udah mulai berhenti guys. Dan mataharinya udah muncul, jadi badan agak hangat sedikit. Meskipun udaranya masih dingin, tapi ya udah menghangat lah. Aduh, ini framingnya salah lagi gua. Nggak apa ya, agak kurang enak nih. Sebelah kiri tempatnya 360 soalnya guys. Jadi gue nyoba di sebelah kanan, ternyata masih belum sempurna. Jadi tadi ini gue paling belakang rombongan. Dari rombongan tadi, rombongan itu sebagian besar udah pada duluan ke tempat makan karena memang sudah telat. Sama ada satu kejadian nih, Om Mario nih entah kenapa, ini road captain kita ya, perutnya sakit, terus dia udah nggak kuat, memilih istirahat dulu sebentar. Tapi yang lain ya karena udah lewat jam makan siang disuruh duluan aja terus. Jadi gua sama Om Adrian memutuskan untuk menemani lah gitu. Meskipun Om Mario sebenarnya tadi lebih memilih untuk ya udah yang lain gas aja terus gitu. Tapi apa, akhirnya kita temenin sampai merasa udah lebih lega. Terus akhirnya ini kita baru jalan lagi. Jadi kita kepisah agak jauh, mungkin 15 menit 20 menit dari rombongan, mungkin lebih, mungkin ya setengah jam mungkin ada. Tapi nggak apa-apa, yang penting jangan ninggalin teman sendirian gitu. Karena kalau ada apa-apa, amit-amit ya, kalau ada kejadian yang lebih buruk, at least bertiga nih, benar ada satu yang nemenin dan ada satu yang cari bala bantuan gitu. Itu berlaku untuk dimanapun ya. Kita udah regrouping lagi guys. Jadi tadi sempat pada istirahat dulu di warung karena pada mau makan Indomie, karena buat ganjel lapar. Kita ini molor banget ya dari waktu ya. Karena jalanannya juga jelek, nggak bisa untuk apa? Nggak bisa digeber gitu. Dari tadi treknya sih cukup asik ya. Memang agak challenging tapi asik, terutama kalau pas jalanan yang nyempit tuh, aduh. Nih kayak gini nih, tikungan, biasanya habis tikungan tuh tanjakan terus nyempit. Nah itu repot banget guys. Kalau ini sih lebar jalannya, tadi ada yang hampir separuh ini cuma. Nah ini lagi ada perbaikan. Mesti pelan-pelan. Waduh, lewat tengah aja deh. Ngeri banget itu kalau lewat pinggirnya. Kita lagi dikasih jalanan yang cukup baik ini, dengan view yang cukup baik juga. Mudah-mudahan jalanannya kondusif terus ya guys. Aduh, sorry ya deh tadi gue omongannya itu aja, pengen jalannya kondusif terus. Iya, soalnya kalau
jalanannya nggak kondusif, butuh waktu perjalanannya itu jauh banget, jadi molor banget. Kita kan nggak bisa ngejar waktu speeding gitu karena gronjalan banget, harus milih jalan. Bayangin kalau jalannya mulus terus kan enak, bisa agak ngejar waktu gitu. Ini kita belok ke arah Pengalengan atau Cukul, nanti kita ngelewatin ini guys, Sunrise Cukul Point, tapi kita nggak ke atasnya, cuma lewat. Ini ada musiknya lagi. Kerekam. Udah nggak bisa, udah mentok itu dia. Wow. Aduh, lagi jalan asik-asik kadang. Turunannya agak patah gitu. Aduh guys, lihat kabutnya ini udah makin mendingin. Tadi si Ibun sempat bilang ini udah makin dingin lagi nih gitu. Terus ternyata nggak lama dari sini, ini dia yang bikin dingin, kabut kali ya. Atau kabut ini sebagai penanda dingin. Ih, asik banget ini. Sorry ya kalau kelihatan norak. Kayak kalau orang sini mungkin bilang ya elah gitu kan, kayak nggak pernah lihat kabut aja. Bukan nggak pernah, jarang ya kalau dari kota tuh. Dan kebetulan gue juga penyuka kabut. Selain suka hujan, suka sama kabut. Entah kenapa kayak romantis aja gitu. Kalau kalian misalkan pergi ke daerah pegunungan gitu ya, terus nggak ketemu, udah dingin banget nih, terus nggak ketemu kabut sama sekali, itu tuh kayak ada yang kurang gitu guys. Kayak apa ya, kayak pergi ke pantai tapi apa ya, tapi nggak ada pasirnya gitu kali ya. Itu pantai tapi batu-batu doang gitu, kayak nggak ada pasirnya gitu. Itu kan kayak ada yang kurang deh gitu, kayak nggak bisa main pasir nih gitu. Kita dibelokin ke arah kiri sama Google Maps. Jadi kita ikut aja ini ke arah Pengalengan sini guys. Ini tanda-tanda kita sudah mendekat ke Pengalengan, yaitu dingin sekali. Gue nggak bisa lihat derajatnya berapa ya ini ya. 24. Mantap sekali guys, 24 derajat. Aduh, dingin. Jadi pengen pakai sarung tangan nih, ntar deh. Kalau berhenti terus pakai sarung tangan. Makin dingin guys, 23 derajat. Dadah! Wah, kayak Bukit Teletubbies. Wah, indah guys. Gas ditarik perlahan turun dari kaki gunung. Kabut masih tersisa, embun jatuh dari dedaunan. Jalanan basah, turunan panjang memanggil, sambil tertawa kecil meski badan sedikit menggigil. Garu berdarah pulang, kali ini dia lewat jalur berangkat hijau, bukit kanan dan kiri, kebun teh terbentang, angin dingin menerpa, meski terjal menurun hati tetap terbawa rasa. Langit biru perlahan berubah menjadi kelabu, awan meneteskan hujan mendadak jadi syahdu. Pulang lewat Pengalengan, pemandangan luar biasa, tanjakan panjang, turunan curam, jadi punya cerita. Hujan deras menyambut separuh perjalanan basah kuyup, meskipun lelah ngantuk, tapi hati ini tetap hidup. Oh.
Kelinci menentang tetap kau selamat tidak sendiri. Berhenti sejenak, warung kecil di pinggir jalan. Uap mie instan hangat, kopi hitam jadi teman. Obrolan ringan, candaan singkat mengalir. Meski tubuh lelah, semangat tak pernah berakhir. Basah, segar, dingin dan peluh bercampur. Namun irama mesin harus tetap maju teratur. Pulang lewat Pangalengan, pemandangan luar biasa. Hujan deras, kabut tipis, semuanya jadi warna. Dingin, panas, hujan deras, semua ikut bergantian. Ngantuk, lelah, tapi senyum tetap bertahan. Lampu-lampu kota mulai tampak di kejauhan. Sisa tenaga terakhir bertahan dengan harapan. Ritme mesin jadi musik jalanan. Semua rasa lelah terbayar kepuasan. Dingin menusuk, kami tertawa. Hujan deras, tetap melaju. Ngantuk menyerang, mata terbuka. Ini perjalanan tak akan terlupa. Pulang lewat Pangalengan, kenangan tak tergantikan. Hujan deras, tanjakan panjang, semua jadi bagian. Dingin, panas, hujan deras, semua hadir bergantian. Ngantuk, lelah, tapi hati tetap senang pulang. Gas terakhir menuju rumah. Seketika rasa lelah pun sirna. Dalam ingatan perjalanan sempurna. Besok pun ingin mengulangnya. Ngantuk, lereng. Guys, tiba-tiba hujan deras lagi dan kita belum siap. Ya kita siapnya separuh karena kita nggak pakai celana hujan, jadi cuma atasan aja ya sudah lah ya. Kalau udah mesti basah ya udah basah, tinggal ganti celana aja. Kita sampai juga di rumah makan Ibu Eka. Mari kita berhenti sejenak. Alhamdulillah. Kamu tengkol. Kita udah sampai dan mau makan dulu. Untuk ngambil makanannya antri guys. Tuh, udah kayak prasmanan di kondangan ini. Mana makanannya? Oh, itu dia makanannya. Ini menarik nih es jeruk. Ya kan? Dingin-dingin gini kan? Iya, justru pas banget. Kita baru selesai makan dan lanjut. Ini udah jam 5:30 guys. Nampaknya sampai rumah bakal lewat dari tengah malam. Tapi ya sekali lagi kita nikmatin perjalanannya. Jadi bukan hanya di tempat tujuan, tapi perjalanannya pun harus kita nikmati dan rasakan, dan experience-nya harus lengkap. Ini masih di Pangalengan, masih dingin 21 derajat, masih hujan. Dari tadi nampak bersikukuh hujannya. Tidak mau, udah agak reda sih, tapi tetap masih hujan. Jadi gue kayaknya memantapkan diri nanti akan memisahkan diri di Pangalengan, yang lain ke arah utara, ke Purwakarta dan kemudian Kalimalang. Nah, gue akan pada Larang terus ke Cianjur lewat Puncak menuju Bogor gitu. Makan dulu ya, atau ini nggak nyala. Halo guys, anjir, makin lengkap nih, experience-nya makin lengkap.
Bentar lagi kita sampai Padalarang. Terus masih jauh kali ya Padalarang ya. Nggak tahu deh, ini kalau dari sini ke Bogor sih 129 km. Masih sekitar 4 jam lagi kalau nggak berhenti-berhenti. Nah rencananya gua akan berhenti-berhenti sambil nunggu arus puncak mereda. Karena ini hari Minggu sore, Minggu malam ya, tahu sendiri deh arus puncak seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Ini ada di pertigaan mana ini? Oh ya, dekat Pemda Soreang. Pelayanan publik. Ini kita sampai di mana nih? Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung guys. Ini sebelah kiri masjidnya. Ini ada jembatan penghubungnya, cakep banget ya kalau malam-malam. Bagus itu. Aduh, ketemu beginian lagi. Ini kalau lurus, oh terus guys. Bismillah ya, kita terus. Kaget ada genangan air pas tikungan. Oke guys, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan kami selamat sampai tujuan. Amin. Nah ini pertigaan kanan ke Cimahi, kiri ke Ciwidey. Ini kita persis di depan Stadion Jalak Harupat, tuh di sebelah kiri stadionnya. Kalau naik mobil sih kita tinggal belok kanan ya di depan, masuk jalan tol, udah cepet sampai rumah. Kadang tuh ya yang bikin gimana gitu dari touring adalah ketika pulang ya, kayak bisa nggak sih, aduh motor berisik lagi, ya Allah banyak banget sih. Udah deh guys, nanti gue lanjut lagi deh ngelewatin motor ini dulu. Halo guys, jadi gue sama rombongan pamitnya di sini. Pamit lagi ya, misahnya di sini. Ini di Alfamart di mana sih ini? Kenapa Alfamartnya? Karena gue mau lewat, yang lain mau ke arah Purwakarta. Gue mau ke Padalarang dan Cianjur. Ini tuh Alfamart Raya Cimareme. Di daerah-daerah mana ini, Cimahi kali ya. Ya udah, sampai ketemu. Wih, ternyata udah dibayarin parkirnya dan mau dikasih lagi. Si masih bilang udah. Wah jujur sekali, alhamdulillah, mantap bang. Terima kasih udah jujur. Padahal kalau mau diambil juga nggak apa-apa sih gue. Guys, ini kita baru jalan dari Alfamart tadi Cimareme kan langsung ketemu KBP. Terus si ibu nih udah mulai ngantuk katanya. Jadi pengen diajak ngopi dulu. Nah kita lagi nyari kopi dulu lah di sekitar sini. Masih belum tahu mau ngopi di mana. Tempat favorit kita biasanya ngopi di sini tuh, tapi jam 8 udah tutup. Ini udah mau jam 8. Sambil sekalian cari makan malam dulu deh di KBP sini. Gue masih belum tahu ini mau apa. Nanti gue mungkin agak depan berhenti dulu sambil cari-cari. Terus ngopi biar seger juga nih. Sambil nunggu ini, apa namanya, traffic di puncak mengurai. Karena kalau tidak, aduh capek banget ya. Kita ini belum jauh sih, baru sampai Padalarang yang turunan panjang itu. Dan ternyata ini yang arah Bandungnya padat banget dan banyak banget truk gede guys. Gue itu naik motor baru sekali jam segini. Itu lewat jalur, aduh Masya Allah, Padalarang ini. Kalau naik mobil sih dulu ya lumayan ya. Lumayan sering maksudnya. Cuma nggak inget kalau padat banget ya.
Begitu ini jalannya keriting bener lagi. Ngeri juga lagi, nikung jalannya keriting, terus tiba-tiba lobang. Terus tadi di kanan itu karena truknya pada pelan-pelan, jadi mobil kecilnya nyusulinnya tuh lewat jalur kita. Jadi kayak dia ngelihat motor doang, udah aja main ambil gitu. Padahal di pinggir tuh juga jalanannya kan nggak bagus juga, jelek gitu. Apalagi tadi beberapa kali gue pas kebagian kena jalan jelek, karena mau nggak mau harus minggir karena harus ngasih jalan mereka. Bisa dipahami mereka juga bosen ya ngikutin truk gitu, jadi pengen nyusul gitu. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Mungkin gue juga kalau naik mobil dan ada di posisi mereka, gue akan melakukan hal yang sama. Mungkin, nggak tahu juga. Ini dari jauh tadi gue pikir truk kontainer gede banget guys. Ternyata ini mobil bak Grand Max bawa bola plastik mainan. Ini banyak banget, buset nih. Dia nggak takut ke bawah angin apa ya? Kalau beratnya sih nggak ada ya, orang isi angin itu istilahnya. Tapi kalau pas angin kencang dari samping kan ngeri juga ya ini. Gue mau nyusulnya juga jadi ngeri nih. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa tersusul. Waduh, kenapa dia? Oh, jalan jelek. Kenapa, weh? Kita udah keluar Bandung dan masuk ke Cianjur guys. Ini perbatasannya. Yang kemarin kita lewatin jembatan Raja Mandala. Ini ada rest area sih di sini, tapi kan kita baru ngeres tadi. Rame juga di sini tuh warung kanan kirinya. Jadi kalian nggak usah takut kalau mau istirahat, misalkan tengah-tengah malam atau subuh, kalian bisa mampir di salah satu warung di sini, sekedar ngopi atau leyeh-leyeh, yang mengistirahatkan badan sejenak, merem-merem gitu. Baru lanjut lagi, karena banyak banget di sini warungnya. Kayak terakhir gue lewat sini nggak sebanyak ini deh warungnya. Ya guys, belok kanan kalau yang mau ke Jonggol Jakarta. Jadi teman-teman yang lain tadi pada belok ke kanan sana semua. Karena karena mau ke Jakarta, Bekasi dan Jakarta. Alhamdulillah kita baru masuk Cianjur kota. Sekarang jam berapa? 22.30. Tadi kita berangkat dari Kota Baru Parahyangan itu jam 21.30. Total waktu 1 jam. Sepi sih, tapi nggak sepi-sepi amat sih jam segini. Cianjur menurut gue ini lebih ramai dari yang gue pikirkan. Maksudnya gue pikir sepi banget gitu kali ya. Ternyata nggak sepi-sepi amat juga. Ini masih ramai lalu lalang mobil juga. Dan motor juga banyak dari tadi. Sekarang kita sampai di daerah namanya Tapal Kuda. Ini tuh tikungan yang terkenal itu guys, tikungan Tapal Kuda yang depan ya, bukan yang sekarang. Nah yang ini depan. Itu daerahnya terkenal banget. Mulai mendingin guys, mulai nanjak terus, mulai dingin. Nggak tahu nih si Ibun gimana, mulai kerasa dingin? Dingin. Kedinginan nggak? Aman. Aman ya.
Wah, city light-nya udah kelihatan tuh di sana. City light mana itu ya? Cipanas ya berarti guys. Sebelah kiri itu. Kita baru masuk Cipanas. Barusan gak terlalu jauh ngelewatin sate Marangi Sari Asih yang terkenal itu. Dia kan buka 24 jam. Tadi masih agak rame guys. Tadi sih sempat nawarin si Ibu mau enggak gitu kan. Jadi memang nanti aja, jadi jangan sering-sering. Seperti yang gue pernah bilang, kalau makanan enak banget terus kita suka terus di abuse, agak keseringan nanti bosan kita. Jadi apa namanya, tingkat spesialnya tuh kayak berkurang gitu. Ini sebelah kiri Istana Cipanas guys. Kalau malam ini cuma kelihatan pagernya aja. Di sana, oh itu tuh bisa kelihatan kali ya. Waduh, gue agak ngeri nih karena udah malam dan sendirian guys. Jadi untuk cornering tuh gue nggak berani terlalu macam-macam, apalagi boncengan dengan sok standar ya, yang mental-mentul nggak karuan ini. Kayaknya benar-benar udah waktunya untuk ganti shock breakers ini guys. Gua nggak tahu mau ganti apa, mungkin Profender jatuhnya. Soalnya dia ada angkanya, udah itu doang gua. Kalau performance, kalau menurut gua di harga yang sama, merek apapun, maksudnya perbandingan kalau harganya mirip-mirip, mungkin performance-nya juga mirip-mirip. Jadi ya, tapi Profender dibanding yang lainnya, pesaingnya maksudnya kayak apa ya? Ya yang lainnya lah itu ada angkanya. Hanya itu aja sih. Berdasarkan itu aja gue menjatuhkan pilihan. Tapi ya belum final ya gitu. Kayaknya lebih seru kalau gue ngetes dulu sih. Jadi teman-teman yang sering touring bareng itu ada yang pakai Profender, ada yang pakai apa? Öhlins. Aduh. Siapa yang diklakson nih? Ada yang pakai Profender, ada yang pakai Öhlins, ada yang pakai Bitubo, ada yang pakai YSS G-Top, ada yang pakai apa lagi ya? Banyakan sih Profender sih, atau gue bisa pinjam dulu ya, nyobain at least. Memang setelannya sih setelan masing-masing ya, buat orang beda-beda. Cuma at least mungkin akan ada gambaran kah, nggak tahu. Nah, city light-nya kok nggak terlalu terang ya kelihatannya ya. Ini kita udah sampai di Masjid At-Ta'awun. Mungkin di Gunung Mas aja nanti berhentinya ya. Nggak tahu deh, kita lihat nanti. Kalau pengen berhenti istirahat lagi. Sebenarnya mau stretching kaki aja sih. Kalau apa namanya, bentar lagi gue lagi stretching kaki tuh, nggak tahu kelihatan nggak di bawah ya. Ayo kita siap gas lagi. Ntar deh, ini tikungannya kosong ya. Oh, santai dulu. Habis nikung ke kanan, terus nikung ke kiri, terus baru kita kebut. Apa kita di sini gas dulu ya? 1. Tuh. Kita ngegas, dia ikut ngegas, woi. Tadi kan gue pelan-pelan tuh di samping. Nah itu dia
Sama tuh, diem aja di belakang. Mantap amat ini tikungan. Gelap. Wah, city lightnya guys. Sudah bisa terlihat kah? Gue nggak tahu di video kelihatan nggak nih, mampu nggak nih video kamera ini merekam city light. Wih. Di tengah-tengah. Susul dia. Oh enggak, beda, ini mah Aerox. Alah, geronjalan. Kita sampai Gunung Mas. Kita istirahat dulu deh sebentar guys, istirahatin kaki. Capek juga kayaknya. Beneran kan? Ikutin. Enggak, dia juga pasangan tuh kayaknya. Baru pulang pakai side bag. Ya dia seneng aja kan pas dapat barengan. Sama gue juga gitu, cuma ini mau istirahat dulu di depan situ deh. Kita udah sampai Bogor guys. Udah mau dekat rumah juga. Terus gue lupa tadi mau bikin closing, harusnya bikin closingnya ya pas lampu merah. Ya udah, closingnya pas lampu merah ini aja. Alhamdulillah kita udah sampai Bogor. Terus semuanya perjalanannya ya lancar-lancar, nggak lancar, tapi alhamdulillah masih dilancarkan dan diselamatkan sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lain yang arah Jakarta atau Bekasi atau mana lagi ya, atau BSD atau manapun itu, selamat sampai tujuan. Terus mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk touring bareng lagi, touring berikutnya. Terus apa lagi guys? Touring berikutnya mungkin kita ntar aja deh. Belum tahu juga sih sebenarnya. Kita masih rencana-rencana aja tapi belum tentu jadi. Terus apa ya? Apa lagi ya guys biasanya closingnya? Udah agak ngeheng. Ini jam 12. Lebih cepat, alhamdulillah karena lancar ya. Jadi lebih cepat dari dugaan gue. Terus ya udah nih guys kayaknya. Iya, untuk teman-teman yang tadi touring bareng selamat istirahat. Dan untuk kalian yang udah menyaksikan video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Sampai ketemu di touring-touring berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.